adik-adik Rocky, sama-sama Kak Olive, kita mau nyanyi pujian ini bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo adik-adik Rocky, lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai menyembah dan memuji Engkau. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kating melalui firman di hari ini. Kami telah siap, sama-sama kami berdoa dan berkata haleluya, amin. Kisah Paulus dan Silas di dalam penjara. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat Injil yang Paulus dan Silas kabarkan. Salah satunya adalah Lydia. Tetapi Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara adik-adik oleh orang-orang yang tidak percaya kepada pengajaran tentang Yesus. Paulus dan Silas ditahan di penjara yang sangat gelap dan selalu dijaga oleh seorang kepala penjara. Kaki mereka di penjara dibelenggu oleh pasung yang sangat kuat. Tetapi mereka tidak mengeluh atau marah kepada Tuhan, melainkan mereka selalu ingat kepada kasih Tuhan kepada mereka. Ketika Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Lalu terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah pasung yang membelenggu Paulus dan Silas. Kepala penjara sangat terkejut melihat semua pintu penjara sudah terbuka. Karena dia merasa sangat takut, ia mengambil pedang hendak membunuh dirinya sendiri, sebab ia mengira bahwa seluruh tahanan telah kabur. Tetapi Paulus berkata dengan suara nyaring, "Jangan salahkan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Saat kepala penjara melihat Paulus dan Silas masih berada di dalam tahanannya, kepala penjara langsung tersungkur ke tanah. Ia sadar bahwa Paulus dan Silas adalah pengikut Tuhan yang Maha Kuasa. Ia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus ia perbuat agar dapat selamat? Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau beserta seisi rumahmu. Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Mereka mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ting Ting. Minggu ini kita mau belajar tentang percaya saja. Masih sama seperti minggu lalu dari kisah Paulus dan Silas. Hari ini kita mau belajar dari kisah Paulus dan Silas yang mengabarkan Injil kepada kepala penjara. Kisah kepala penjara yang percaya kepada Tuhan sehingga ia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan adalah suatu kisah yang indah ya. Ketika satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya pun bisa selamat. Seperti super ayat kita hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kak Ting Ting mau nih adik-adik baca barengan sama Kak Ting Ting super ayatnya ya. Kak Ting Ting baca di sini, adik-adik baca di rumah. Oke? Kita baca sekali lagi super ayat kita hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, dari kisah Paulus dan Silas yang menggambarkan Injil sehingga banyak orang dapat diselamatkan, kita belajar bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan. Keselamatan dari apa nih Kak Ting Ting? Selamat dari dosa, selamat dari maut, selamat dari roh jahat dan ketakutan. Kita pun bisa menerima sukacita ketika kita menerima keselamatan menjadi milik kita. Hanya dengan percaya. Seperti gambar yang adik-adik lihat di layar nih. Adik-adik bisa melihat bagaimana kehidupan kita pada awalnya ketika kita penuh dengan dosa, kita adalah manusia berdosa yang terpisah dari Allah. Kita melihat bahwa dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Sejak manusia berdosa, kita terpisah oleh Allah dan upah dosa, adik-adik tahu sendiri, adalah maut. Nah, namun jika kita percaya kepada Allah seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, Allah mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya apa nih untuk dapat memperoleh hidup yang kekal? Syaratnya seperti yang tadi Kak Ting Ting bilang, percaya saja, tidak perlu melakukan banyak hal yang sulit seperti membayar, mendaftar, atau memberikan sesuatu agar kita diselamatkan.
melainkan dengan percaya maka kita dapat diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kating percaya bahwa adik-adik pasti sudah percaya Tuhan Yesus ya. Dan adik-adik juga pasti akan diselamatkan. Haleluya. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang bersama dengan adik-adik di rumah? Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan? Puji Tuhan kalau mereka, papa, mama, kakak, adik kakak, saudara, adik-adik di rumah sudah percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika mereka belum? Nah, mulai hari ini yuk kita sama-sama bisa menjadi seperti Paulus dan Silas mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya nggak cuma kita yang diselamatkan, tapi kita dan seisi rumah kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk memperkenalkan dan membagikan keselamatan bagi mereka. Caranya bisa dimulai dengan hal yang simpel adik-adik. Seperti dengan menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan kepada mereka. Adik-adik bisa cerita nih sama mereka bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Waktu adik-adik sakit, Tuhan menyembuhkan adik-adik. Waktu adik-adik takut, adik-adik berdoa, Tuhan memberikan ketenangan kepada adik-adik. Waktu adik-adik sedih, Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada adik-adik. Ceritakanlah Tuhan lewat kehidupanmu. Minta pimpinan Tuhan lewat Roh Kudus seperti yang kita belajar minggu lalu itu. Bahwa Tuhan akan memampukan kita, walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi pembawa kabar keselamatan bagi banyak orang seperti Paulus dan Silas. Siapkah adik-adik? Yuk kita minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa menjadi pengabar keselamatan bagi banyak orang agar kita dan seisi rumah kita bisa diselamatkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adik-adik belajar bahwa kisah Paulus dan Silas yang mengabarkan Injil sehingga kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan percaya kepada Engkau. Kami juga mau Tuhan menjadi pengabar Injil-Mu sehingga enggak cuma kami, tapi seisi rumah kami boleh diselamatkan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus supaya hidup kami boleh menjadi contoh dan teladan. Sehingga banyak orang boleh melihat Engkau dalam hidup kami dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati adik-adik selalu senantiasa dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam apapun yang mereka kerjakan. Biar mereka senantiasa bisa menjadi generasi bintang yang Engkau pakai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang sudah siap untuk menjadi pengabar firman Tuhan, katakan, amin. It's creative time lagi yuk bareng Kak Ting Ting. Minggu ini karena kita masih membahas Paulus dan Silas, creative time-nya berhubungan dengan cerita yang sudah adik-adik pelajari. Kalau adik-adik menyimak betul dari minggu 1 sampai minggu 2, cerita yang kakak-kakak sampaikan, pasti hari ini adik-adik bisa mengerjakan creative time-nya dengan baik. Nah, creative time-nya bisa didapat juga bahan creative time-nya di Google Drive. Adik-adik bisa tanya sama kakak-kakak Rocky ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan bahan creative time untuk di-print di rumah. Nah, apa nih creative time-nya, Kak Ting Ting? Nah, creative time-nya untuk Emerald, adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 1 SD, nanti boleh mendownload yang Emerald ya. Ini mewarnai. Di sini ada gambar Paulus dan Silas yang waktu di penjara. Meskipun mereka di penjara, tapi mereka tetap bersukacita ya, mereka tetap memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik Emerald bisa mewarnai dan jangan lupa juga dihafalkan ya. Super ayatnya dari Kisah Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31 diwarnai dengan baik. Nanti bisa difoto dan diupload. Nah, Kak Ting Ting bagaimana dengan kelas Ruby dan Safir? Nah, untuk kelas Ruby dan Safir bukan mewarnai tapi teka-teki silang atau crossword ya. Karena adik-adik Ruby dan Safir sudah bisa membaca dan sudah bisa bahasa Inggris dengan baik, jadi teka-teki hari ini diambil dari kisah Paulus dan Silas dengan berbahasa Inggris ya. Pasti bisa. Nanti ada bagian untuk diisi adik-adik dan di sini ada pertanyaannya atau hint-nya ya. Ada across artinya mendatar dan ada down menurun ya. Nanti adik-adik isi dan
Kalau sudah selesai, di-upload, di-foto supaya adik-adik juga dapat poin dari kakak-kakaknya ya. Nah, karena ini bahasa Inggris tuh jadi lebih susah nih Kak Ting Ting. Nggak juga, adik-adik kan sekarang punya Google dan kamus tuh. Untuk beberapa kata-kata yang adik-adik nggak tahu, adik-adik bisa cari ya di Google atau di kamus bahasa Inggrisnya adik-adik. Oke? Itu aja adik-adik Creative Time minggu ini. Semoga Creative Time minggu ini bisa semakin membuat adik-adik mengenal kisah Paulus dan Silas dan semakin mengerti bahwa kita adalah pengabar Injil yang Tuhan mau supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Siap adik-adik? Sampai ketemu di Creative Time berikutnya ya. Bye! Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong papi mami untuk berikan persembahan lewat kode scan QR Code berikut ini. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami akan berikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online minggu ini telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you.